Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 40, 45 dan 46 yang berbunyi, "Dan raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berbuat kasih pada sesama merupakan wujud kasih pada Tuhan. Nas renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus ini mungkin saja ada di antara kita yang memahami serta mengajarkan menyebarkannya bahwa firman Tuhan Yesus Kristus ini diungkapkan secara salah, di mana kita dapat memperoleh kesempatan masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah dengan melakukan tindakan-tindakan perbuatan baik kepada sesama umat manusia, siapapun mereka. Nas renungan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada setiap pribadi bahwa orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, baik yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai domba-dombanya ataupun juga yang dikategorikan sebagai kambing-kambing, tidak ditujukan kepada orang yang jelas-jelas menolak atau memusuhi Tuhan Yesus Kristus, yang biasa disebut oleh Tuhan Yesus dengan istilah sebagai serigala. Sesungguhnya yang Tuhan Yesus puji adalah bahwa umat yang sungguh-sungguh mau menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia, dan di dalam setiap pribadi yang memang mau mengaku beriman percaya kepada Kristus, yang masuk ke dalam klasifikasi domba, yaitu umat yang mau mengasihi Tuhan dan mewujud nyatakan kasih tersebut dengan mengasihi sesamanya, mau menolong sesamanya dengan tulus tanpa mengharapkan pujian, mereka itu akan diterima masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi umat yang katanya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi tidak mewujud nyatakan kasih tersebut kepada sesamanya, maka sesungguhnya mereka ini diklasifikasikan sebagai kambing, akan dicampakkan ke api neraka. Seperti firman Tuhan berikut ini yang ditulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, maka hendaknya kita semua sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus selalu memohon bimbingan Roh Kudus agar kita terus dimampukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, serta mau mewujud nyatakan kasih tersebut dengan mengasihi sesama kita umat manusia, melakukan kebaikan pada saudara-saudara kita yang memerlukannya sebagai tanda rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, bukan untuk mau mendapatkan surga. Jadi pengajaran yang hanya menekankan perbuatan baik kepada sesama tanpa mau beriman dan mengasihi Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia,
maka ajaran tersebut adalah sia-sia, karena mereka ini ditolak untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan Yesus bagaimana dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 18 berikut ini. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Adalah supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa semua amal dan perbuatan baik yang kami lakukan sesungguhnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan sudah rela berkorban untuk kami, menyelamatkan kami dari kuasa kegelapan, kuasa kematian kekal itu. Maka semua perbuatan baik tetap perlu dilakukan, tapi dalam rangka tidak untuk mendapatkan surga. Inilah harapan dan doa kami kepadamu Bapa. Dan dikala kami dalam pergumulan ini mengalami hal-hal yang tidak indah, Tuhan juga kiranya boleh menyertai kami dengan uluran tangan berupa mujizat kesembuhan bagi kami yang dalam kondisi sakit penyakit apapun yang kami derita, yang sampai saat ini berkepanjangan, maupun juga segala sakit penyakit yang hanya sekejap maupun yang bisa ada di dalam diri kami. Semuanya itu pasti tidak berdaya ketika berhadapan dengan kuasa-Mu yang maha hebat, yang tidak tertandingi. Saat ini kami mau berdoa juga bagi setiap orang yang memang sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain. Berilah kiranya kuat kuasa untuk memampukan mereka sungguh-sungguh memberitakan nama Tuhan Yesus dan menghindarkan diri untuk memberitakan diri sendiri. Inilah doa dan harapan kami kepadamu, sempurnakan dan kabulkan hanya menurut kepada Bapa di surga saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus